Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ilmi Wahyuni dengan NIM 17931422021 dari Prodi Manajemen Dosen Pengampu Ibu Asniwati. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas saya dengan materi sumber dana jangka menengah dan jangka panjang. Nah, agar suatu perusahaan dapat menjalankan kegiatan perekonomian secara lancar, maka manajer keuangan harus dapat berpikir keras untuk mencari dari mana sumber dana perusahaan didapatkan, karena aktivitas perusahaan mutlak harus dipotong oleh dana yang mencukupi. Sumber dana itu sendiri merupakan bentuk-bentuk dana yang dapat dimanfaatkan perusahaan, berasal dari perusahaan lain atau perusahaan sendiri dengan memberikan imbalan tertentu. Sumber dana perusahaan secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu sumber dana jangka menengah, jangka pendek, dan sumber dana jangka panjang. Jenis sumber dana jangka menengah yang pertama term loan. Term loan adalah kredit usaha 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Biasanya disediakan oleh bank komersial atau bank dagang, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan pemerintah, dan supplier perlengkapan. Jika dilihat dari biaya term loan memiliki biaya yang lebih rendah daripada modal saham atau obligasi karena tidak adanya biaya yang berkaitan dengan biaya penerbit saham dan obligasi. Tingkat suku bunga term loan dipengaruhi oleh jumlah nominal pinjaman, lama jatuh tempo, hutang yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya, dan kemampuan arus kas perusahaan. Jenis sumber dana yang kedua, equipment loan. Equipment loan adalah pendanaan atau pembiayaan dipergunakan untuk pengadaan peralatan baru yang mudah diperjualbelikan. Instrumen yang dapat digunakan untuk membiayai equipment loan yang pertama melalui kontrak penjualan kondisional, yang kedua hipotek barang bergerak. Apabila perusahaan menggunakan kontrak penjualan kondisional untuk membiayai pembelian peralatan, maka penjual akan menahan sebagian peralatan sampai pembeli melunasi keseluruhan pembayaran sesuai kontrak. Jika pada saat barang terkirim, biasanya penjual menerima uang muka atau down payment dan pembeli biasa bersedia untuk melunasi secara periodik. Bisa juga digunakan cara hipotek barang bergerak yang biasanya digunakan oleh bank komersial. Jika digunakan hipotek barang bergerak, maka sama dengan pembelian gadai, di mana pemberi pinjaman memiliki atau menguasai hak atas suatu peralatan dan peminjam akan melunasinya untuk jangka waktu tertentu. Jika peminjam gagal membayar pinjamannya, maka pihak pemberi pinjaman akan menjual peralatan yang ditahan. Jenis sumber dana jangka menengah yang ketiga yaitu leasing. Leasing adalah persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aset atau pihak yang menyewakan aset menginginkan pihak lain atau penyewa untuk menggunakan jasa dari aset tersebut selama periode tertentu. Manfaatnya bagi perusahaan yaitu bisa mendapat barang modal yang diinginkan tanpa harus membeli, cukup menyewa, dan bisa eksklusif dipakai untuk acara operasional perusahaan. Perusahaan tidak perlu menanggung beban penyusutan terhadap aset yang disewanya. Selanjutnya, sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang adalah pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaatnya dirasakan dalam waktu yang lama juga, umumnya sekitar 5 hingga 10 tahun periode. Alasan manajemen keuangan memperlakukan pendanaan jangka panjang yaitu yang pertama, kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan. Yang kedua, laba di tangan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Pendanaan jangka panjang digunakan untuk aset-aset yang masa pakainya panjang seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek. Jenis sumber dana jangka panjang yang pertama adalah hipotek. Hipotek merupakan pinjaman jangka panjang yang dijamin dengan aset tetap yang memerlukan pembayaran secara berkala. Hipotek dapat diterbitkan untuk mendanai pembelian aset tetap, pembelian pabrik, atau peralatan pabrik. Bank mensyaratkan bahwa nilai properti yang akan dijamin untuk memperoleh hipotek harus melebihi nilai hipotek yang akan diberikan. Biasanya bank meminjamkan 70-90% dari nilai jaminan.
Adapun keunggulan hipotek, yang pertama, tingkat bunga yang menguntungkan, yang kedua, pembatasan pendanaan lebih sedikit daripada obligasi, yang ketiga, perpanjangan tanggal jatuh tempo untuk pembayaran kembali dapat tersedia dengan mudah. Jenis sumber dana jangka panjang yang kedua adalah obligasi. Obligasi adalah sertifikat yang menunjukkan bahwa perusahaan meminjam uang dan menyetujui untuk membayarnya kembali dalam jangka waktu yang panjang. Harga obligasi dan tingkat bunga pasar berhubungan secara terbalik. Jika suku bunga di pasar naik, maka harga obligasi yang ada turun karena para investor akan menanam modal dalam obligasi baru dengan suku bunga lebih tinggi. Harga obligasi bergantung beberapa faktor, termasuk tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, dan jaminan. Dalam memilih tanggal jatuh tempo utang jangka panjang, kita harus menyusun jadwal pembayaran kembali utang secara cermat sehingga tidak semua utang jatuh tempo pada saat berdekatan. Obligasi merupakan utang jangka panjang dengan waktu 10-30 tahun. Pembayaran bunga kepada pemegang obligasi biasanya 2 kali dalam setahun. Bunga obligasi yang dibayarkan ada yang bunga nominal, yaitu pembayaran atas dasar nilai nominalnya. Adapun sumber dana yang ditinjau berdasarkan asalnya, yang pertama sumber internal. Dana yang berasal dari sumber internal adalah modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, seperti laba ditahan dan penyusutan atau depresiasi. Besarnya laba ditahan diperoleh selama periode tertentu, sedangkan besarnya depresiasi setiap tahunnya bergantung pada metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, sumber eksternal. Dana yang berasal dari sumber eksternal adalah dana yang berasal dari para kreditur dan pemilik, peserta atau pengambil bagian dalam perusahaan. Pihak-pihak pemberi dana, yang pertama supplier, memberikan dana kepada perusahaan dalam bentuk penjualan barang secara kredit baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Yang kedua adalah bank, mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa lain di bidang keuangan baik untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang ketiga, pasar modal. Pasar modal adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi. Di dalamnya adalah bank komersial, semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang berbeda. Dalam artian, pasar modal adalah suatu pasar yang disiapkan untuk memperdagangkan saham-saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya. Fungsi pasar modal untuk mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang mempunyai defisit tabungan. Dalam pasar modal dibedakan antara pasar perdana dan pasar sekunder. Menurut keputusan Menteri Keuangan RI tentang emisi efek melalui bursa menyatakan bahwa pasar perdana adalah penawaran efek emiten kepada pemodal selama masa tertentu sebelum efek tersebut dicatatkan di bursa. Sedangkan pasar sekunder adalah perdagangan saham melewati masa penawaran pada pasar perdana. Pasar merupakan sumber utama bagi perusahaan yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar dan akan terikat untuk jangka waktu yang panjang. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.